Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Kampus Visip UHAMKA Limau, Jakarta Selatan. Sedikit di segmen terakhir ini saya mau nanya tanggapan dari Pak Musli dan juga Bang Immanuel. Apakah perlu pemangkasan birokrasi itu dilakukan? Apakah memang masih berbelit-belitnya birokrasi di negara ini? Salah satu indikatornya kekecewaan banyak investor lari ke Vietnam. Banyak sih indikatornya kemarin bilang itu karena korupsi masih tinggi, birokrasi masih sulit. Nah, apakah itu salah satu jalan keluar pemangkasan birokrasi? Mungkin dari Pak Musni dulu, Pak. Ya, terima kasih. Saya pikir kalau dikaitkan dengan investasi ya, itu juga tidak semata-mata karena birokrasi. Tapi banyak faktor. Masalah hukum kita juga menjadi problem. Itu banyak faktor lah yang membuat investasi itu tidak seperti yang kita harapkan. Kalau mengenai birokrasi ini begini, birokrasi itu kan ada undang-undangnya, ada undang-undang nomor 4 tahun 1900 berapa itu ya. Jadi itulah yang mengatur, tadinya kan undang-undang tentang kepegawaian, kemudian dirubah undang-undang tentang ASN, aparatur sipil negara. Intinya itu bagaimana birokrasi ini pertama itu harus netral. Kemudian keberadaan mereka untuk melayani. Kemudian juga mereka harus menjadi motivator, bukan motivator, operator untuk mewujudkan tujuan kita berbangsa dan bernegara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Yang saya sebutkan tadi itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Jadi kalau saya lihat itu pertimbangan keberadaan ASN di situ. Pertanyaannya, apakah ASN ini sudah ideal? Tentu belum ideal. Tapi pertanyaannya lagi, kalau kita memangkas itu sendiri, kan kemudian menghilangkan kedudukan orang. Ya, jabatan. Nah, jabatan itu identik dengan penghasilan loh kalau di pegawai negeri itu, di pegawai negeri. Kalau kita hilangkan, apa ada imbalannya? Kecuali kalau sudah di berbagai, misalnya di Kementerian Keuangan, itu gaji orang itu sudah tinggi itu, sudah tinggi. Pegawai pada awal masuk saja sudah besar penghasilannya. Sama juga di DKI sudah tinggi. BPK juga saya dapat informasinya mereka sudah memperoleh penghasilan yang tinggi. Itu bisa dirubah menjadi tidak usah ada eselonnya tetapi fungsional. Jadi mereka dengan keahlian mengerjakan bidang-bidang tertentu dan lain sebagainya. Itu tidak akan mengganggu mereka. Tetapi pada umumnya ASN kita itu masih bergaji rendah. Dan mereka mengharapkan dari jabatan-jabatan itu. Jabatan ini kan kemudian menghasilkan uang. Ada misalnya mereka menjadi pimpro, ada honornya di situ dan lain sebagainya. Nah, jadi ini hal yang harus diselesaikan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan, terutama investasi itu sendiri. Jadi harus dilakukan ini dulu evaluasi. Apakah birokrasi yang ada sekarang ini memang tidak memadai untuk mewujudkan apa yang diinginkan Presiden atau memang ada faktor lain. Nah, ini yang harus diselesaikan dan menurut saya kuncinya di situ bagaimana memberi penghasilan yang memadai kepada pegawai negeri. Kalau sudah meningkat penghasilan mereka seperti pegawai di DKI, kemudian di kementerian yang saya sebutkan tadi, mau dihilangkan eselon itu tidak jadi masalah, sebab tidak akan berkurang penghasilan mereka. Tapi kalau masih sistem lama, kalau Anda hilangkan itu, bukannya akan mendorong kemajuan kinerja mereka, justru bisa sebaliknya. Oke, jadi perlu ada evaluasi ya. Mesti ada evaluasi. Jangan-jangan strukturnya sih nggak salah, jangan-jangan kompetensi orangnya juga yang salah, jangan-jangan kesitunya juga ya. Oke, Mas Immanuel, soal pemangkasan birokrasi ini? Prof atau rektor tadi menurut saya rasionalisnya sudah jelas ya. Memang harus semua didasarkan oleh berbasis kinerja. Tapi ya kita juga harus objektif melihat bahwa birokrasi kita ini kan berapa puluh tahun wataknya masih korup lah ya. Cuman di Jakarta di DKI kemarin ketika Ahok coba menata birokrasi,
SBY juga dengan Sri Mulyani dulu dengan jargon harus ada pembenahan birokrasi. Sampai dianggarkan untuk itulah. Tapi kan tidak berubah juga. Karakter birokrat kita ini kan ngeri ya. Ya gini, birokrasi ini udah ada sebelum ada yang namanya kita. Iya. Mereka lebih ada dulu, para birokrat ini. Para politisi ini kan outsourcing 5 tahun sekali. Presiden itu 5 tahun sekali. Birokrat itu ada sampai dia pensiun. Kalau umurnya misal taruh birokrat itu 62 atau berapa? Ya segitu umurnya. Misalnya masuknya 21 tahun, ya sampai berapa puluh tahun. Nah politisi-politisi di DPR 5 tahun sekali berkompetisi, 5 tahun sekali. Presiden 5 tahun sekali. Tapi memang harus ada pembenahan di birokrasi kita. Kita jujur, birokrat kita sangat korup. Birokrasi kita korup. Jokowi yang begitu tangguh aja mereka berani lawan. Kemarin jujur, Jokowi birokrasi sangat resisten terhadap Jokowi kemarin. Kita punya data 78% birokrat menolak Jokowi. Bahkan hari ini ada berapa persen birokrat di pusat ini menolak pemindahan ibu kota. Artinya penolakan itu gila, artinya mereka tidak tunduk. Ya gimana mau tunduk, mereka lebih ada. Tapi memang harus ada pembenahan. Harus ada yang namanya reformasi birokrasi. Ini penting. Kalau seandainya birokrasi kita masih gaya lama yang semua aturan itu harus dari meja ke meja, itu bahaya. Di sisi lain kita kan butuh efisiensi, produktivitas apa dan sebagainya. Kenapa Jokowi juga main keluh kesah investor dari Cina, 33 investor Cina itu hengkang tidak satu pun ke Indonesia, malah ke Vietnam. Soalnya itu kan kritik untuk birokrasi kita. Kok regulasi terlalu berat sekali ya di Indonesia ini? Itu. Nah kultur itu juga sebenarnya ada di kampus juga. Padahal udah era digital aja mau perilaku birokrat kampus juga kawan-kawan tahu lah. Gitu loh. Makanya kampus juga harus berani juga mengkritik sama Jokowi. Oke, kita masih punya banyak waktu 4 tahun lebih hampir ya dengan periode kedua Pak Jokowi. Kita lihat apakah isi dari pidato Pak Jokowi bisa menggambarkan keberhasilan di akhir periode nanti. Siap, terima kasih sebelumnya Bang Immanuel. Terima kasih Pak Musli, terima kasih teman-teman UHAMKA, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Jangan lupa nonton terus Generasi Mecin setiap jam 7 malam cuma di JAK TV. Kita ketemu lagi di Generasi Mecin minggu depan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman UHAMKA.